Teman-teman, kalian pernah nggak sih bayangin bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia dari lahir sampai sekarang? Aku tahu kalian pasti penasaran kan? Nah, untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Masih semangat dong buat belajar? Perkenalkan, nama kakak Kak Cusna. Nah, di video pembelajaran kali ini kakak akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia, saling menghargai perbedaan, dan belajar penjumlahan dan pengurangan tanpa teknik menyimpan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat badan serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan teman-teman semua, teman-teman bisa menanyakan kepada orang tua teman-teman bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan teman-teman dari lahir sampai sekarang. Pada kelas 1, teman-teman pernah dong belajar nama dan lambang bilangan dari bilangan puluhan, ratusan, ribuan, lalu menjadi puluhan ribuan. Kalian juga pernah dong belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini kita coba belajar penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik tanpa menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Contohnya seperti angka berikut ini. Caranya yang pertama, kita pisahkan dulu antara bilangan satu dengan bilangan lain seperti ini. Lalu kita tambahkan saja. Kita mulai dari belakang ya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Lalu tulis bawahnya. Lalu 8 ditambah 0 sama dengan 8. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ketemu jawabannya. 4987. Nah, mudah bukan? Pernahkah kalian mengikuti lomba? Seperti lomba lari, merangkak, atau yang lainnya. Lalu, apakah kalian pernah memenangkan lomba tersebut? Nah, dalam perlombaan pasti ada yang menang dan kalah. Kenapa? Karena biasanya suatu perlombaan diukur dari suatu kecepatan. Semakin cepat, maka akan semakin cepat pula ia memenangkan perlombaan. Nah, setiap orang memiliki perbedaan dalam kemampuan kecepatan. Makanya dalam setiap perlombaan ada yang menang dan kalah. Nah, itu adalah hal yang biasa yang teman-teman. Jangan karena menang kamu jadi sombong, atau kalah kamu jadi iri dengan temanmu yang menang. Itu adalah contoh yang tidak baik dan tidak boleh ditiru ya teman-teman. Selain kecepatan, tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda pula loh. Perubahan kecepatan, kekuatan, tinggi, dan berat badan manusia adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda, dan karena perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus selalu menghargai dan menghormati perbedaan. Maka dari itu, kita tidak boleh saling mengejek satu sama lain ya teman-teman. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi.
atau yang biasa disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja jenis makanannya? Nah, yang pertama adalah makanan pokok. Contohnya seperti nasi, kentang, dan ubi. Yang kedua adalah lauk pauk. Contohnya seperti ikan, tempe, dan telur. Yang kelima adalah sayur mayur. Contohnya seperti wortel, brokoli, dan bayam. Yang keempat adalah buah-buahan seperti anggur, kiwi, dan jambu. Yang kelima adalah susu seperti susu sapi dan susu kambing. Makanan 4 sehat 5 sempurna memiliki banyak gizi yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti karbohidrat yang terdapat pada makanan pokok. Kemudian ada protein yang dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani seperti ikan, susu, dan daging sapi. Yang kedua ada protein nabati seperti tahu dan tempe. Kemudian ada vitamin yang terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir ada mineral yang terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, ketika kita tidak sarapan, badan akan terasa sangat lemas. Bahkan bisa mengakibatkan pingsan loh. Itu terjadi karena pengaruh makanan yang sangat penting bagi tubuh. Karena itu, kita bisa saja sakit karena tidak makan dan minum, kecuali puasa ya. Nah, sekarang kita akan menari. Kali ini kita akan menari sederhana dengan bertepuk tangan. Ikuti gerakan kakak ya. Tangan kanan dan kiri kita mempunyai jari. Kita rentangkan, terus kita bengkokkan. Lalu kita putar pergelangan tangan, kemudian kita acungkan ke depan dan lentikkan, lalu kita tepuk tangan. Ya, gini ya. Kita ulangi terus gerakannya. Gimana? Seru bukan? Apakah kamu suka bersepeda? Atau bermain bola? Atau justru berenang? Bersepeda, bermain bola, dan berenang termasuk dalam kategori olahraga. Jika kamu menyukai olahraga, lama-kelamaan akan menjadi hobi. Nah, hobi sendiri adalah kegemaran akan sesuatu yang dilakukan dalam waktu senggang. Lalu, olahraga apa yang paling kalian suka? Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Selain itu, olahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya seperti berkemah. Rekreasi dapat membuat tubuh menjadi santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap sehat. Setelah belajar penjumlahan, sekarang kita akan belajar pengurangan tanpa teknik menyimpan. Caranya sama seperti penjumlahan tadi. Kita pisahkan dulu antara bilangan satu dengan bilangan lain. Contoh, coba lihat contoh berikut. 9.526 dikurangi 7.301. Kita mulai dari belakang ya. 6 dikurangi 1 sama dengan 5, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, kemudian 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dan 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Kemudian muncullah jawabannya yaitu 2225. Gimana? Mudah bukan? Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Maka dari itu, kita butuh yang namanya tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Sewaktu tidur, manusia juga mengalami pertumbuhan loh. Nah, sebelum tidur, jangan lupa untuk mencuci tangan dan kaki, menggosok gigi, dan berdoa sebelum tidur ya.
Sebelum tidur, kegiatan apa yang sering kalian lakukan? Nah, kakak punya tips nih, kegiatan sebelum tidur agar bisa menjadi lebih bermanfaat. Sebelum tidur, kita bisa melakukan kegiatan seperti mengaji, belajar, atau mengerjakan PR. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, sedih banget ya. Tapi jangan sedih. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan kakak mentor yang pasti bakalan lebih seru lagi. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.